Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan ayat 20. Kita baca, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku, dan kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal buah yang tetap. Atau buah yang kekal pada bahagian yang kedua ini. Minggu lalu kita sudah belajar pada bagian yang pertama, dan semuanya topik-topik ini diambil dari satu tema yang sama, yaitu bertumbuh untuk menghasilkan buah. Kita sudah belajar tentang buah pertobatan, buah iman, buah roh. Dan sekarang ataupun dari minggu yang lalu kita belajar tentang buah yang tetap, buah yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang mendasar, beberapa hal sebagai kesimpulan saya akan ingatkan saudara, bahwa pertobatan merupakan dasar untuk menjalani hidup baru. Sebab kalau pertobatan tidak tuntas, banyak orang hanya sampai di lahir baru kemudian mati, dan dia tidak bisa menjalani hidup barunya. Buah iman adalah hasil dari melakukan firman Allah. Dan buah-buah roh adalah pembentukan karakter yang terjadi seumur hidup sampai nafas yang terakhir. Ketiga buah ini adalah untuk di dunia dan untuk diri sendiri. Oleh karena itu Tuhan menetapkan setiap orang percaya supaya ia pergi dan mengeluarkan buah yang kekal. Buah yang kekal dalam pengertian yang pertama kita sudah pelajari minggu lalu adalah tidak berhenti menghasilkan buah.
Sebagai orang percaya, buah pertobatan itu harus terjadi terus menerus sehingga tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Buah-buah iman itu harus dihasilkan terus seumur hidup melakukan firman Tuhan. Dan buah-buah roh adalah karakter Kristus yang dimilikinya di sepanjang umur hidupnya. Sejak ia menjadi orang percaya dan dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi bukan hanya mengatakan pertobatan baru tangan kiri, tangan kanan belum bertobat. Bukan, ya. Dan juga bukan hanya di saat menyenangkan kemudian kita mau melakukan firman karena itu cocok dengan kita, itu masuk di akal, itu saya suka, maka firman yang seperti itu saya akan lakukan, tapi yang lainnya tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan pada waktu kita masih baca, katakan firman Tuhan berkata bahwa iman datang dari mendengar, seperti yang saudara dengar langsung maupun yang saudara baca tetapi dimengerti, artinya mendengar tanpa pakai telinga. Ketika firman Tuhan itu dalam keadaannya baru berupa tulisan, kemudian kita baca, ataupun baru berupa tulisan yang dibaca oleh orang lain dan kemudian kita dengar, ia bisa menyegarkan, ia bisa menghiburkan, ia bisa menguatkan dan lain sebagainya. Sayangnya orang hanya sampai di situ. Padahal oleh iman mereka mengakui firman Allah itu hidup. Jadi jangan lupa saudara, kata firman Allah itu hidup, maka firman Allah akan hadir dan muncul dalam bentuk realita hidup untuk dilakukan. Jadi jangan menganggap firman Tuhan itu ketika kita baca kalimatnya menarik, kalimatnya begitu indah, kemudian kita mengoleksinya menjadi kata-kata bijak. Tidak. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kata bijak. Firman Tuhan itu hidup. Kata firman Tuhan hidup seringkali hanya dimengerti karena firman Tuhan itu hidup, berarti firman Tuhan itu berkuasa menolong saya. Lagi-lagi pikiran picik seperti ini. Bukan. Memang benar firman Tuhan itu hidup dan dia berkuasa menolong kita, tergantung apa isinya di dalam. Tapi jangan lupa setiap firman akan menjadi real dalam kehidupan nyata. Tapi begitu firman Allah yang hidup itu menampakkan hidupnya, orang banyak yang tidak siap untuk melakukannya. Saya kasih contoh konkret. Masa-masa sekarang ini bukan cuma Indonesia pada umumnya, seluruh dunia krisis dalam ekonomi. Kegoncangan yang lebih hebat makin akan terjadi ke depan. Kemudian banyak orang jadi bingung, banyak orang jadi bimbang, dan bahasa yang lama mulai muncul, sepi. Nah, saya katakan syukur puji Tuhan masa krisis ini terjadi, berarti firman menjadi hidup, firman menjadi kenyataan, firman menjadi real, karena memang firman sudah mengatakan duluan bahwa ini akan terjadi. Ya kan? Nah, jadi saya diminta memotivasi beberapa pengusaha. Jadi apa yang harus dilakukan? Gampang. Lakukan firman. Apa kata firman?
Mungkin Anda membaca dalam Alkitab dan berkata pada saat membaca sampai kepada sampai kepada Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir akan segala hal, melainkan nyatakanlah kepada Tuhan segala apa yang kamu ingini dalam doa dan permintaan dan ucapan syukur. Lah ini dia, ini jalan, ini jawabannya, ini jalan keluarnya. Kalau dikatakan janganlah kamu khawatir, berarti ada situasi kondisi yang sangat membuat orang khawatir, ya kan? Kalau tidak ada kondisinya, apa yang mau dikhawatirkan? Ya kan? Jadi itu sebabnya saudara, firman itu hidup. Firman itu hidup. Jadi jangan menangkap firman itu hidup hanya dalam arti kata, oh firman berkuasa menolong saya, mencampur tangan dan lain sebagainya dan buka jalan. Bukan cuma itu. Itu urusannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Bagiannya kita, yang kita harus terima, firman itu hidup adalah firman datang dalam bentuk peristiwa. Itulah kehebatan firman. Jadi firman yang real, firman yang hidup itu, ketika dia hadir di alam nyata, bentuknya peristiwa. Nah ini saudara. Tapi seringkali kita tidak siap sampai ke situ. Kapan kita nikmati kuasanya itu firman? Pada saat kita lakukan. Jadi kalau ada mengatakan janganlah kamu khawatir, berarti ada kekhawatiran yang sangat dahsyat melanda dunia, sehingga Tuhan berkata kepada umatnya jangan khawatir. Nah kapan dia bisa nikmati jangan khawatir? Ketika dia melakukan itu dan menerima kenyataan itu. Inilah keadaannya. Saudara tahu luar biasa, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa krisis, apapun bentuknya, termasuk krisis ekonomi. Dan ketika masa krisis datang, kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk melakukan firman, karena firman Tuhan sudah menjanjikan tentang pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan suatu janji yang sangat luar biasa. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Luar biasa kan? Nah, apa yang mau jadi jalanilah, ya jalani. Tapi saya tidak akan menguraikan panjang lebar itu karena bukan itu yang saya khotbahkan. Tetapi saya ingin sampai di sini saya ingin membawa saudara untuk lebih memahami bahwa buah iman adalah hasil dari melakukan firman dan lakukanlah setiap hari. Apa yang kita dapatkan dalam Alkitab? Pada saat itu terjadilah satu kelaparan yang melanda dunia dan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Maka Yakub pun menabur di masa kering itu. Berarti dia terus optimis kerja. Dan ternyata apa yang dihasilkan? Ia memperoleh berkat yang sangat luar biasa dan dikatakan ia sangat kaya dan amat kaya. Apa itu menabur? Investasi. Tapi orang bingung, mau investasi apa suasana begini? Nanti lain kali saya akan tunjukkan. Sekarang kita belajar ini dulu. Ya. Nah, saudara, buah-buah roh adalah pembentukan karakter kita. Dan ini terjadi terus menerus seumur hidup. Namun demikian, tiga buah yang pertama ini, buah pertobatan, buah iman, buah roh, adalah untuk diri kita sendiri sebagai orang percaya yang menjalani hidup kita di dunia. Tapi jangan lupa, Alkitab mengatakan setiap orang maksimal akan hidup 70 sampai 80 tahun. Kalau ada plusnya, ya cuma bikin susah. Berarti satu kali kelak kita akan mati. Dan sesudah itu, apa yang akan kita bawa pulang? Sekalipun saudara katakan masuk surga, semua yang sudah menjadi jeri lelah kita di dunia
Tidak ada satu pun yang dapat kita bawa pulang selain kita dapat 1 biji peti dan lubang 1 kali 2 meter. Di beberapa etnis tertentu memang ada peti-peti khusus yang bukan hanya dibuat dengan papan, tapi dari pohon utuh untuk dilobangi, dan membuat orang yang mengangkatnya bikin susah karena 20 orang pun angkat masih susah terangkat sehingga harus pakai roda. Modelnya bunga teratai. Nah, saudara, tetap juga tidak ada yang dapat kita bawa pulang, kekayaan bentuk apapun, dan juga status sosial yang paling terhormat di dunia pun tidak. Mungkin upacaranya saja yang luar biasa, tetapi tetap tidak ada yang dapat dibawa pulang. Berarti semua hasil dari jeripaya ini kita tinggalkan. Mungkin kita katakan untuk anak cucu, sehingga orang berkata bukan main 7 turunan tidak habis itu harta. Belum tentu. 3 bulan bisa habis kalau anak cucu tukang judi. Ya. Jadi berarti kembali kepada oknum tersebut, dia bisa kelola tidak apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi kita tidak bicara yang ditinggalkan. Kita bicara mau belajar apa yang dibawa pulang. Minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada yang bisa dibawa pulang. Tapi bukan jadi lelah untuk diri sendiri. Bukan jadi lelah daripada hasil segala kekayaan, harta benda dan kehormatan. Bukan. Kita sudah baca firman Tuhan. Ternyata jeri lelah untuk Tuhan. Itu yang bisa kita bawa pulang. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Ini kata kitab Wahyu pasal 13 ayat 14. Karena mereka akan berhenti dari jeri lelahnya dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Makanya Paulus menasehati jemaat Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab jeri lelahmu tidak akan sia-sia. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini yang bisa menghasilkan upah di dalam sorga adalah segala macam bentuk jeri lelah yang kita lakukan untuk kepentingannya Tuhan di dunia, bukan kepentingan kita. Semua kepentingan kita tidak terhitung. Karena itu juga tidak ada yang bawa pulang. Artinya tidak terhitung untuk menghasilkan upah. Oleh karena itulah diingatkan kepada kita supaya apapun bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Dalam hal ini kita bertanya, kepercayaan apa? Mari kita renungkan, kepercayaan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada umatnya untuk dikerjakan melalui gerejanya, lewat pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, apapun bentuknya. Kita kerjakan bukan cuma maksimal, kita kerjakan harus sampai kepada berjeri lelah. Penutup khotbah minggu yang lalu diberikan kepada kita daftar nama-nama yang ada di dalam Alkitab di zaman Paulus. Orang-orang yang berjeri lelah sampai mempertaruhkan nyawa untuk pelayanan. Nama-nama mereka tidak populer, tapi tertulis di dalam Alkitab
sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan catat namanya di dalam Alkitab, dan nama-nama yang Tuhan catat dan diberikan salam oleh Paulus sebagai orang-orang, ada yang ditulis jerih lelah, ada yang ditulis sebagai orang yang membanting tulang, ada yang ditulis sebagai orang yang melayani Tuhan dengan mempertaruhkan nyawa. Saudara, mari kita renungkan pada akhir daripada khotbah minggu yang lalu, kepada kita dibawa kepada satu perenungan. Saudara usia berapa saat ini? Apa yang sudah kita kerjakan untuk kepentingannya Tuhan? Dari sejak kita lahir baru, saya tidak bisa hitung dari sejak kita lahir secara manusia lahiriah, tapi dari sejak saudara dan saya terima Yesus, apa yang sudah kita kerjakan? Karena ada yang menghadang di depan kita. Yang menghadang di depan kita adalah kematian. Dan kematian kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi ada batasnya, 70 sampai 80. Nah, sedangkan ketika kita terima Kristus, tidak semua orang begitu lahir sudah terima Yesus. Nah, kalau kita umur 40 baru terima Yesus, menjadi lahir baru, atau berarti waktu kita terlalu sedikit untuk bekerja. Dan lagi pula, dalam usia yang semakin bertambah, segala sesuatunya semakin menurun. Mari kita tangkap itu. Dalam usia yang semakin bertambah, segala sesuatu tentang diri kita sebagai manusia lahiriah semakin menurun. Kekuatan fisik menurun, kemampuan berpikir juga mulai menurun, makanya banyak lupanya. Jadi kalau masih muda orang sudah jadi tukang lupa, saya sudah tidak bisa jamin bagaimana kalau dia tua, cepatnya pikun. Ya, jadi berbahagialah kalau ada banyak masalah yang membutuhkan pikiran, itu membuat pencerahan. Ya, tapi kalau makin kurang masalah tinggal ditampak, semua terima beres. Ini biasanya cepat jadi memeng. Nah, saudara, jadi mari kita perlu perhatikan apa yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan. Mari kita lakukan dengan tekun, bahkan bukan cuma tekun, sampai berjeri lelah. Sebab kalau tidak demikian, ini banyak orang tidak menyadarinya. Makanya saya katakan, ada orang berpikir, daripada saya nih pelayanan menjadi beban bagi saya, tidak apa-apa, makin saya diistirahatkan lebih bagus. Jadi lebih baik saya diistirahatkan supaya saya tidak melayani. Ini kebodohan. Saya ingin bacakan satu ayat. Ya, sebelum kita pindah, bicara dulu soal upah. Kolose 3 ayat 23-24. Jangan dianggap remeh, saudara. Kalau saudara memahami apa itu upah, mungkin dalam keadaan setengah mati pun masih mau bangkit berdiri untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalagi melalaikannya. Sudah dapat 23 dan 24. Kita baca sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sini dulu ya, kasih tanda, jangan tutup. Saya ingatkan saudara. Jadi perhatikan untuk kita semua yang sudah berada di dalam pelayanan. Itu bukan pekerjaan kantor, bukan pekerjaan pabrik, bukan pekerjaan di pelabuhan, bukan pekerjaan di dunia. Sekalipun demikian, semua apapun bentuk pekerjaan di dunia, tidak mungkin kita akan kerjakan apa adanya dan seada-adanya, karena pasti bos marah atau majikan kita marah,
pimpinan kita marah dan menegur kita. Dan tidak ada orang akibat daripada kerjanya tidak karuan, maka dia pantas naik golongan dan tambah gaji. Tidak ada. Saudara pergi di restoran, itu pelayan tak salah layani, terus jatuh piring pica, langsung potong. Ya, tidak ada. Jadi itu di dunia itu semua ada SOP-nya kan? Apa itu SOP? Ya, ada standar operasionalnya untuk kita kerjakan secara standar. Begitu tidak sesuai, maka pasti tidak beres. Ingat apa yang kita baca tadi? Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu pekerjaan untuk kita kerjakan bagi kepentingannya, dikatakan di sini, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisa nangkap? Berarti tidak ada kamus seada-adanya dan apa adanya ketika kita melayani. Kenapa? Karena untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat untuk Tuhan. Nah, kenapa saudara? Ayat 24 sekarang. Banyak orang cuma mau kejar dia punya 24 ini. Tapi dia tidak tahu ada SOP-nya Tuhan. Apa yang 24? Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, bos, dan kamu hambanya. Kita perlu memahami saudara bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang tanpa dia sadari kehilangan upah. Ya, nanti satu ayat kita baca. Upah itu bisa hilang. Nah, sekarang kalau sudah melakukan, sudah kerja, sudah melayani, tapi upah hilang, itu kan namanya kelelahan yang sia-sia. Padahal tadi kita baca tidak ada jeripaya yang sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Di bawah standar SOP. Peku-peku, kalau orang sini bilang peku-peku. Ya, kerja asal, ya. Bukan dia tidak bisa lebih baik, bisa. Yang tidak bisa mengerjakan lebih baik pun kalau segenap hati, maka akan jadi lebih baik. Makanya dikatakan di sini, lakukanlah dengan segenap hati. Bagaimana kalau separuh hati? Bagaimana kalau seperempat hati? Nah, jadi perlu kita pahami. Dan jangan selalu anggap, ya, sama dengan di dunia. Ya, jadi ada dulu, ini mungkin perlu saya berikan bimbingan. Ya, bicara soal hal ini supaya saudara tahu bawa diri. Ada seorang jamaat Tuhan kerja sesama di tempat jemaat juga. Nah, ini konyol saudara. Makanya kadang-kala orang yang bekerja mengeluh, yang bos juga mengeluh. Susahnya pakai sesama orang percaya, apalagi satu gereja. Wah, bikin pusing. Nah, kemudian keluar bahasa begini, lebih baik kita panggil orang lain kerja yang tidak seiman. Nah, padahal kalau mereka memahami SOP atau memahami ketentuan-ketentuan firman tentang hal ini, lebih baik. Dan hasilnya luar biasa. Apa yang terjadi? Jadi dia begini, kerja di sebuah perusahaan, berarti dia adalah karyawan.
Tempat dia bekerja di situ ada pimpinan. Berarti dia punya apa? Pimpinan, majikan, bosnya. Bukan lagi bicara, oh satu gereja kita orang, oh sama-sama satu jemaat, sama-sama pelayanan. Sama-sama pelayanan itu di gereja. Di sana ngana karyawan, dia bos. Oh kalau kita orang di gereja sama-sama baku rangkul, di gereja baku rangkul, di kantor tidak boleh baku rangkul. Siap, laksanakan. Itu, kemudian apa terjadi? Dia terlambat, tukang terlambat masuk kantor. Kemudian dia datang, kenapa terlambat? Ya bos, baru ada masalah dengan mai tua. Bayangkan masalah mai tua dibawa ke kantor. Nah dia kira bosnya ini karena sama-sama satu gereja. Oh dia kira mungkin akan, kenapa mai tua? Sudah, dia kira pendeta yang dihadapi. Konseling ini bukan konseling, ini bos dengan karyawan. Ini bukan konselor, ini bos di depan. Yang mungkin tunggu jawaban. Kenapa lagi gitu mbak tua? Maksudnya tunggu ada jawaban seperti itu supaya dia bisa curhat. Lah bos saja so pusing dengan persoalan bisnis, mau curhat lagi dengan soal rumah tangga. Dia tidak duga dia bos bicara begini. Di sini anak kerja ya. Jadi jangan bawa itu berita di rumah, bawa di sini. Kita cuma tahu ngana masuk jam segini dan harus jam sekian sudah ada di sini. Aduh, kamai. Itu bahasa itu bahasa memang tidak salah, itu bahasa karena ini di kantor. Ini di tempat kerja. Ini bukan konseling. Nah, apa yang terjadi? Dia kecewa. Percuma nih. Tidak punya pengertian ini bos. Percuma dia menyanyi bawa renungan di gereja. Tidak tahu Pak memahami orang punya persoalan. Lah, ini bicara kerja. Nah, ini contoh saudara. Ini contoh. Jadi kita melihat di sini seperti apalagi Tuhan. Kita kan terlalu banyak mau dispensasikan dan dimengerti oleh Tuhan. Bagaimana kalau besok terlambat lagi? Kenapa? Ya mungkin karyawati dia. Ya, Pak Tuhan lagi mabok. Jadi kita mesti layani dia. Kalau tidak dia bagi kita jadi bos terlambat kita. Berapa lama itu bos bisa tahan dengar Pak Tuhan mabok? Sehingga membuat kita terlambat. Saudara, tidak ada urusan alasan A, alasan B, alasan C. Yang jelas SOP. Yang jelas ada ketentuan-ketentuannya. Itu di dunia, apalagi Tuhan. Tuhan belum mempersembahkan hasil kerja, menangis lebih dulu. Kenapa? Pantekosta. Ya kasihan Tuhan, kayak gini begini, tolong. Bukan Tuhan mengatakan dengan segenap hatimu. Kenapa? Sebab kalau tidak, baca itu ayat 24 tadi. Nah, ayat 24 dari Kolose 3 tadi. Ya kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai. Nah, terus kalau terlambat terus, bagaimana? Sudah ditentukan dia punya upah. Kamu tahu bahwa kamu akan menerima bahagianmu dari Tuhan sebagai upah. Jadi sudah ditentukannya sebagai upah karena Tuhan adalah bos dari segala bos dan kamu hambanya. Kita pikir ini mau terima penuh. Ya, mau dapat full ini gaji mau dapat full. Dia belum tahu ini potong piring pica, potong gelas pica, mangkok pica dan semua. Maka
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di 2 Yohanes 1 ayat 8. Saya tuntaskan dulu ini, baru kita pindah buah itu. Buah lagi. 2 Yohanes 1 ayat 8. Ya, sama-sama. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu. Tidak dipotong kok? Tidak potong. Dapat full. Bos, kenapa cuma begini? Bos yang bijaksana, nggak periksa juga nggak pencatatan. Nah ini tidak beda, saudara. Nah kalau kita pelayanan kita apa adanya dan sudah apa yang kita mau dapat, tidak dapat full. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ya, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini jadi seperti itu karena Ibrani 10 ayat 35. Supaya paham itu. Sudah? Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35. Iya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Lanjut. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Upah besar tidak dipotong. Mari, jangan lepaskan kepercayaan apapun yang Tuhan berikan pada kita. Ini kepercayaan bukan cuma masalah kepercayaan yang orang istilahkan agama, bukan. Apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sungguh, karena upahmu besar. Kerjakan dengan tekun supaya menerima upah sepenuhnya. Ya, oke, kita bicara soal upah. Satu lagi, Wahyu 22 ayat 1. Ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Ini ayat sudah pernah jadi ayat pesan Tuhan tahun baru. Cuma saya tidak tahu saudara ingat tidak tahun berapa itu. Iya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang kita lakukan untuk kepentingannya Tuhan. Mari kita renungkan. Baik, sekarang kita lanjut tentang upah atau buah yang tetap dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada awal tadi. Mari kita buka kembali 1 Tesalonika 2. Tentang upah kita sudah baca. Biar Tuhan Roh Kudus bekerja lebih lanjut di dalam hati kita masing-masing, supaya kita dapat menekuni apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ya, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Terus, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, setelah belajar tentang buah yang tetap atau tidak pernah
berhenti menghasilkan buah, maka kita mendalami lagi lebih lanjut bahwa buah yang tetap yang dapat kita bawa pulang ke sorga adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga, karena mereka juga masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak lagi bicara soal pertobatan, tidak lagi bicara soal iman, tidak lagi bicara soal buah-buah roh dan tentang karakter, tetapi melangkah lanjut. Semuanya, 3 hal pertama tadi, semuanya harus terus berproduksi dan menghasilkan buah. Dan sekarang adalah saatnya untuk kita memahami bahwa selain untuk segala sesuatu untuk kepentingan diri di dunia ini dalam hal-hal rohani, juga untuk nanti setelah kita masuk di dalam kerajaannya. Paulus berkata, siapakah yang menjadi mahkota kemegahan kami di hadapan Allah pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali? Kamulah yang menjadi kemegahan kami, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Jiwa-jiwa yang kita injili, jiwa-jiwa yang kita menangkan, dan karena dimenangkan dan diselamatkan oleh sebab karena mereka menerima Kristus, berarti mereka juga masuk dalam kerajaan surga. Ini buah yang kekal, buah yang tetap. Nah, setiap tahun tulisan yang ada di atas itu tidak pernah, dari sejak tahun 2000. Jadi sudah 15 tahun lebih. Bahkan tahun 2000 itu bukan sejak tahun 2000, maksud saya tahun 2000 itu dinasionalkan. Dipakai sebagai gerakan untuk memenangkan jiwa oleh GPPS secara nasional tahun 2000. Sudah 15 tahun, tapi lebih dulu ditanamkan di sini. Berarti kita harusnya sudah bergerak lebih dari itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan? Dan tidak mengada-ngada, tidak muluk-muluk, tidak membebani, tidak menekan. Kenapa? Karena dikatakan minimal 1 dalam 1 tahun. Itu pun 1 adalah angka konyol. Karena dibawa di lebih rendah dari 1 adalah 0. Ketika pertama kali diperkenalkan secara nasional, saya sangat terkejut ketika ada hamba Tuhan yang berkata, terlalu muluk-muluk, mana bisa dicapai. Saya katakan, bukan muluk-muluk, kamu yang konyol. Kenapa saudara? Masa angka 1 mau ditawar lagi? Kalau kepada kita dikatakan menangkan jiwa 1 orang 1 hari, itu mungkin kita berkata tidak mungkin saya capai. Tapi ada hamba Tuhan di dunia ini yang sudah pernah melakukan, yaitu D.L. Moody. Dia tidak akan masuk tidur sebelum dia menangkan dalam 1 hari minimal 1. Baru dia bisa pulang tidur. Itu seorang hamba Tuhan yang sangat dikenal dalam gerakan pekabaran Injil. Ini 1 tahun yang isinya 365 hari, minimal ada. Istilahnya 1 itu minimal ada 1. Saudara, bisakah kita menangkap ketika kita katakan sama sekali tidak ada? Kita harus segera tersentak dan terkejut untuk dapat menemukan sesungguhnya apa yang kita kerjakan 365 hari.
Dan kita harus tersentak dan terkejut betapa segala situasi, kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari sudah menyita seluruh eksistensi diri kita, perhatian kita, tenaga kita, pikiran kita, finansial kita, pokoknya segala sesuatu sudah diarahkan kepada hal-hal yang ada di dunia ini tanpa pernah memikirkan bahwa setiap orang percaya Tuhan taruhkan tanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Mari kita baca Alkitab supaya kita memahami. Saya tidak bacakan lagi Amanat Agung, semua so tahu. Di mana itu? Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sekarang kita akan baca Satu Korintus 9. Buka dulu 1 Korintus 9. Sebelum kita baca, saya akan jelaskan beberapa hal. 1 Korintus 9. Saudara, di dalam ayat ini kita akan menemukan bagaimana Paulus memahami tentang apa yang Tuhan sudah tetapkan atas dirinya. Dan sesudah ia memahami apa yang dia lakukan. Kita baca ayat 16. Ya, sama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, sampai sini dulu. Jadi, mari kita memahami hidup yang diberkati dengan berkat yang kekal adalah berkat ini. Tetapi sayang sekali, kita seringkali kalau bicara berkat, kita hanya memahami berkat untuk hidup di dunia. Bentuknya materi, bentuknya kehormatan, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu ada begitu banyak orang yang tidak menikmati hidup yang sebenarnya hanya karena kekayaan dan kehormatan diri dengan status-status yang ada di dunia ini. Bahkan dengan jujur mereka juga boleh berkata, tidak ada kepuasan yang bisa diperoleh dari segala hal-hal duniawi apapun. Tidak ada. Saya akan pinjam salah satu kalimat Paulus tanpa kita baca. Dia berkata begini. Membandingkan hidupnya yang lama dengan hidupnya yang sekarang. Hidupnya yang lama, jangan saudara anggap hidupnya Paulus yang lama itu hanya kejahatan. Dia adalah orang terhormat. Dia punya jabatan yang terhormat. Dia orang pintar. Dengan berbagai keahlian. Tetapi apa yang dia katakan? Sejak dia yang menjadi orang percaya, apalagi menerima panggilan Tuhan, dia katakan semua yang telah kuperoleh di luar Kristus itu sampah dibandingkan dengan kasih karunia Allah yang dia peroleh di dalam Kristus. Ini satu kebenaran yang sebenarnya dikumandangkan oleh orang-orang duniawi. Tapi anehnya kita tidak nangkap. Malah kita terkagum-kagum dengan hal-hal yang duniawi yang sebenarnya dikumandangkan oleh mereka secara gamblang bahwa kekayaan, kemuliaan, kehormatan semua adalah kosong.
Salah satu acara televisi yang saya paling tidak suka adalah berita artis. Kurang pergi di WC yang tidak diberitakan. Tapi saudara tahu kenapa kemudian saya paling tidak suka? Tapi kalau saudara mau belajar juga boleh lihat. Itu semua kehampaan yang mereka beritakan, tapi banyak orang tidak nangkap. Si ini sobat cerai dengan si ini sobat cerai dengan si ini, si ini sobat kok jalan lagi baru, si ini lagi. Bahkan ada artis rohani yang sangat terkenal juga dimunculkan di televisi dengan artis duniawi yang sama-sama sementara istri belum mati. Saudara tidak lihat baru-baru ini yang beritanya sudah duluan bertahun-tahun heboh, tapi baru keluar tanpa disadari itu adalah pemberitaan bahwa kosong. Makanya kita ganti-ganti, makanya kita sobat cerai dengan ini lagi kosong, isi ini kosong. Oh, masih ada yang tidak kosong. Oh, ini lebih gagah, ini lebih body. Kosong juga, ganti lagi. Nah, bukankah ini menandakan kosong? Kemudian orang-orang ternama memulai lagi dengan lari ke narkoba. Itu kan semua pelarian, saudara. Tidak mau menikmati kehidupan nyata, atau mau menikmati kehidupan nyata di alam yang lain. Tidak bisa. Karena itu kita menemukan orang-orang terhormat ditangkap. Ada yang ditangkap karena narkoba, ada yang ditangkap karena korupsi. Bukankah ini menunjukkan kosong? Dalam arti kata, kehormatan dirinya itu tidak ada artinya. Lebih berharga tindakan kejahatannya. Ini kan sebenarnya kalau kita sadari, ini adalah pemberitaan untuk memberitakan, dunia supaya kamu semua tahu, semua itu kosong. Terakhir kita masuk penjara, kasihan. Tapi aneh, anak-anak Tuhan tidak nangkap ke situ. Tidak menganggapnya sebagai sapa, malah menganggapnya sebagai sesuatu yang wah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Paulus berkata, celaka bagiku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Kalau terjemahan lama menulis why bagiku. Saudara tahu kata celaka atau why? Itu kutuk. Banyak orang tidak menyadari. Jadi saudara, jangan kita menghalangi apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kita hanya dengan hal-hal yang hanya di dunia yang sementara ini. Itu keharusan bagiku. Memberitakan Injil itu keharusan bagiku. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah menerima Kristus. Saudara renungkan, pada saat nanti kita selesai dan sudah waktunya kita pulang atau meninggal dunia, dengan sangat pasti kita sudah tahu tempat kita di mana. Keselamatan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Terus bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan saudara kita satu rumah? Bagaimana dengan ayah ibu kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan teman kita di kantor yang satu ruangan? Oh, dia dari kepercayaan lain kok. Oke, kita akan patok di situ. Kita tidak bicara agama. Kita bicara soal keselamatan. Bagaimana dengan teman bisnis saudara yang tiap hari ketemu? Nah, bagaimana dengan teman akrab yang selalu kesana kemari bersama-sama? Nah, ini yang perlu kita renungkan, saudara.
Karena kata pergilah kamu beritakanlah Injil bukan hanya berarti kita harus melangkah kemana, tetapi di mana kita berada dan siapa yang ada di sekitar kita, itulah jiwa yang Tuhan sudah sediakan. Tidak usah repot-repot cari lagi. Itulah jiwa yang Tuhan sediakan untuk kita boleh mulai menerobosnya dengan memperkenalkan siapa Yesus Kristus Juru Selamat. Bukan mengkristenkan, bukan, memberitakan keselamatan. Bukan membawanya masuk gereja, itu urusannya dia nanti. Tapi memberitakan keselamatan. Bukan memaksanya. Ada orang memaksa, ada teman lain konyol, ber-PI, ini ekstrim. Sama-sama naik pesawat, di sebelahnya duduk yang pakai ini. Pak, ini sebentar kalau pesawat jatuh, kira-kira Bapak kemana? Oh, marah itu orang. Bicara tidak baik. Orang terbang, siapa yang tidak takut jatuh? Bukan memberitakan Injil dengan todong-todong seperti itu. Dan bukan secara kita, bagaimana kita bersama-sama dengan mereka, dan bagaimana kita menyatakan kehidupan kita bahwa kita sebagai orang percaya dan hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga ada jalan ketika Tuhan membukakan jalan untuk adakan penerobosan. Itu semua dapat dilakukan. Tapi kalau kita bersama-sama di dalam kehidupan hari-hari yang tidak benar, jangan bicara banyak. Kita tahu siapa Anda. Tidak usah. Tidak bisa, saudara. Ya, jadi mari kita memahami. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membawa diri kita di antara mereka yang belum mengenal Kristus dalam hidup sehari-hari. Sehingga kalau kita bicara, pada saat Tuhan buka jalan, ada penerobosan pembicaraan ke situ, mereka bisa menerimanya. Kita buka ayat yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita baca gantian. Tadi ayat 16 sudah. Sekarang ayat 19. Bagaimana Paulus membawa dirinya. Kaum laki-laki dulu. Ya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ganti. Ya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ganti. Sama-sama. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini cara membawa diri. Bukan ekstrim. Bukan menghakimi kepercayaan orang lain. Tapi jadikan hidup saudara kesaksian. Orang susah di sini Pak pesta. Itu jadi hal. Ini. Tetapi kalau kita tidak bisa menunjukkan pri hidup yang memuliakan Tuhan, mana kata-kata kita akan dihargai? Mana kata-kata kita akan diterima? Tidak bisa, saudara. Teman, tidak usah banyak bicara, kita orang sama. Kan sama-sama kita orang pikir bahan akal lah. Tidak bisa.
Harus ada kesaksian hidup. Ini dulu penerobosan yang pertama adalah kesaksian hidup. Kenapa? Karena jika pribadi kita ditolak, berita ditolak, pemberita ditolak, isi berita pasti ditolak. Ini dulu. Ini untuk tempat di mana kita berada, atau di marketplace. Mungkin orang itu saudara jarang ketemu, saudara bisa bicara banyak. Tetapi ini tidak bicara, ini bicara tentang marketplace. Di tempat di mana kita berada, disitulah kita memberitakan. Jadi jangan kemudian disalah tangkap. Karena ayat-ayat yang kita baca ini, kalau kita tidak waspada dan tidak paham, maka kita akan kecolongan. Sehingga itu sebabnya kita lebih banyak menemukan orang Kristen yang lebih puhoise atau lebih menjaga sungkanisme daripada prinsip iman. Bagaimana kalau hari Minggu sore diajak main golf oleh bos? Pertama akan dulu main golf. Atau saudara akan berkata kepada bos, maaf ya, ini hari ibadah saya, jadi saya bukan tidak mau taman, tapi saya harus ibadah dulu. Ataukah hati saudara berbunga-bunga, bukan main bos panggil, yang lain dia tidak panggil, cuma kita. Nah inilah di sini, padahal apa? Itu bos cuma dia tes. Banyak yang hati-hati saudara. Banyak orang sekarang melakukan itu. Pimpinan-pimpinan melakukan sejauh mana dia punya keteguhan iman. Dia tidak pusing iman kepercayaan apa, tapi dia tes. Bagaimana kalau bos ajak dulu keluar kota? Tanpa siar dulu. Nanti masuk malam, ibadah malam saja. Begitu pulang sore solalah, tak tidur dia dan tidak bisa bangun. Gimana? Saudara, nanti minggu depan, masih ada minggu depan. Jangan lupa, apa yang menghadang di hadapan kita? Yang menghadang di depan kita adalah waktu. Jadi kita perlu memahami saudara, bukan ekstrim, tetapi dengan prinsip iman, di situ kita bisa bedakan yang mana bahagian kita, dan orang akan menghargai bahwa kepercayaan itu hak dari setiap orang yang tidak bisa diganggu gugat. Buktinya saudara ada kalanya pergi menagih kan, ada Bapak masih sembahyang maghrib, dan saudara duduk tunggu sampai Bapak selesai, ya kan? Tapi kalau orang kita ada sementara sembahyang ada puji Tuhan, Tuhan so jawab kita berdoa, dia so datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa ini. Keluar cepat-cepat, siapa itu? Ini Pak, saya datang menagih, baru rasa. Nah saudara, prinsip iman itu jangan dilanggar. Jadi Paulus berkata pada orang Yahudi, aku rupa orang Yahudi. Bukan dia bermunafik, bukan juga dia bunglon, bukan. Tapi ya kalau bahasa kita di sini, dia lebih tenggang rasa, turut merasakan. Orang susah dia turut merasakan. Bukan orang susah kemudian dihakim, so itu kok selama tidak masuk ibadah, coba jangan tinggalkan Tuhan selama jangan, tidak, makanya Tuhan pukul. Ini cilaka. Tidak boleh seperti itu, ya. Tetapi juga kita harus tetap berpegang pada prinsip iman kita. Jadi, dari mana kita memulainya untuk dapat memberitakan Injil?
Ya, kita sudah mulai dari diri sendiri, yaitu sikap hidup kita, perilaku hidup kita menjadi kesaksian, supaya pada saat kita mengadakan penerobosan untuk memberitakan keselamatan itu bisa masuk, tidak ada penolakan. Nah, tetapi apa yang harus kita jaga setiap hari dalam kehidupan kita? Mari kita buka Matius. Kita baca saja di Matius ya. Ada terkumpul di situ ayat-ayat tersebut. Matius pasal 9. Ayat 35, kaum laki-laki, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ganti. Saudara, dimulai dari hati. Hati yang menaruh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Hati yang memiliki belas kasihan kepada orang tua kita yang belum diselamatkan. Anak-anak kita yang belum diselamatkan. Saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Orang satu ruangan di tempat kita kerja yang belum diselamatkan. Tidak usah jauh-jauh, yang ada di depan mata, siapapun di sekitarnya. Yang satu bangku di kuliah tapi belum diselamatkan. Yang sama-sama berbisnis tapi belum diselamatkan. Tidak usah juga terlalu ekstrim. Pak, Bapak agama apa? Ada lagi, Bapak hari Minggu ke gereja mana? Oh, saya tidak hari Minggu, saya hari Jumat. Kapok kan? Bersahabat, berbicara, dan sudah pasti ada, kita tahu orang ini siapa. Ya, ini dulu yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah taruh jiwa-jiwa di sekitar kita. Makanya ada ayat berkata, gembalakan kawanan domba yang ada di sekitarmu. Nah, oke. Jadi modalnya hati yang berbelas kasihan. Ayat pasal 12. Pasal 14. Ayat 14. Pasal 14 ayat 13. Apa perikopnya? Iya. Laki-laki. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bayangkan ini ya. 14 ganti. Apa dasar Yesus menyembuhkan mereka? Belas kasihan. Baru lihat orang yang jumlahnya besar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu, beda dengan hati pendeta. Melihat orang ribuan datang ke KR, kebanggaan. Nanti masuk berita buletin gereja, perjalanan kami dihadiri oleh ribuan orang yang haus dan lapar akan firman. Maksudnya lapar dan haus akan khotbahnya yang hebat. Tapi Yesus melihat orang banyak itu, jatuh belas kasihan. Ini sudah.
Bukan merasa bangga karena banyak orang yang hadir. Bukan. Tapi jatuh belas kasihan. Jatuh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, Yesus jatuh belas kasihan. Dan ia menyembuhkan mereka dengan belas kasihan. Salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa dalam kesembuhan, mujizat kesembuhan adalah seorang perempuan yang bernama Kathryn Kuhlman. Itu bukan mujizat kesembuhan biasa-biasa, bukan. Tapi namanya mujizat itu berarti di luar jangkauan logika. Itu luar biasa dan orang tanya, apa dasarnya? Belas kasihan. Memang teologianya tidak kuat karena dalam artinya pelajaran-pelajaran khusus. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepadanya itu luar biasa. Dia tidak usah tiup mik sampai orang robot, enggak. Dia lewat saja di bandara, orang sudah jatuh. Tidak pakai doa, tidak pakai apa. Luar biasa kan? Yang shooting pun jatuh. Nah, saudara, belas kasihan. Adakah kita punya belas kasihan kepada orang yang belum diselamatkan? Kita mungkin jatuh belas kasihan dan sesuatu mungkin kita tersentuh. Banyak orang ketika melihat tayangan-tayangan yang menyentuh kemudian ia menangis. Sebenarnya belum menyentuh hati, saudara. Baru menyentuh emosional, jiwani, bukan roh. Makanya orang bisa begitu rupa menangis dan sebagainya. Dan orang tidak memahami, Yesus ini bukan menangis, tapi jatuh belas kasihan. Dan orang yang jatuh belas kasihan akan punya sesuatu yang akan pasti dia lakukan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan orang yang dikasihaninya. Bukan sama dengan kita orang dari tengah sampai utara. Kasihan, banyak DP kasihan. Dia tidak ikut pagi ini kebaktian, kasihan. Tak tidur dia, kasihan. Anehnya, masuk gereja juga dia kasihan. Tidak masuk gereja kasihan, masuk gereja kasihan. Nah, itu kita punya gaya memang. Ya. Tapi apakah ada belas kasihan? Tidak punya belas kasihan. Coba. Jadi saudara, kata belas kasihan di sini bukan hanya menyangkut peristiwa-peristiwa tertentu dan sesaat di dunia ini, tetapi menyangkut orang ini di seberang sana, keselamatannya. Saya punya beberapa keluarga yang tua-tua dulu waktu saya ke sekolah Alkitab, yang tidak sempat saya injili. Kenapa? Karena di gerejaku tidak mengajar tentang ber-PI, hanya mengajar kitab wahyu, kitab-kitab. Tetapi tahu persis bahwa mereka ini kalau tidak diselamatkan binasa. Terus bagaimana? Saya mau memberitakan Injil, sedangkan mereka tidak bisa membaca. Maka saya menginjil pakai bahasa lontar, dengan tulisan lontar. Kenapa? Karena orang tua dulu cuma tahu baca lontar. Dan puji nama Tuhan, akhirnya satu demi satu dimenangkan. Dan bukan cuma dimenangkan, beberapa yang lain menjadi hamba Tuhan. Dan sebagian yang lain sudah pulang ke sorga sebagai hamba Tuhan.
Jadi tidak bisa kita tinggal diam. Hati yang berbelas kasihan itu tidak pernah membuat orang tinggal diam. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena ini orang tua dulu yang sangat beretika, jadi harus tulis juga dia punya bahasa daerah dan tulisan daerah yang sesuai dengan keadaan mereka. Untuk membawa Injil itu, Mas. Dan nampaknya lebih mudah kan bicara los-los di tulisan kan lebih gampang daripada bicara langsung kan? Paulus berkata, ini sudah ditetapkan bagiku sebagai tugas. Bahkan jika aku tidak memberitakan, celakalah aku. Saudara, mari kita memahami ini. Matius 20, masih ada satu ayat lagi. Matius 20 ayat 34. Apa perikopnya di situ? Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang berteriak-teriak, Daud, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan Yesus menolong mereka sampai melihat apa dasarnya. Ayat 34. Ya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, kita mulai dari hati. Hati yang mengasihi. Kalau kita tidak mulai dari hati, maka itu berbahaya. Kita jadikan memenangkan jiwa sebagai satu kebanggaan, memenangkan jiwa sebagai satu kompetisi. Bukan. Tidak ada satu titik itu tempatnya di situ. Memenangkan jiwa adalah karena belas kasihan. Kalau hanya untuk kebanggaan kita kena, siapa menangkan jiwa 50 orang? Saya. Berapa 25? Saya. Ya, bukan masalah angka. Tapi yang jelas sederhana. 1 tambah 1. Ini bulan Agustus, minggu terakhir. September, Oktober, November, Desember. Masih ada 4 bulan. Masih ada 4 bulan. Dan yang paling gampang orang dibawa untuk dimenangkan hari Natal kan? Orang ada acara di sana. Nah, mari. 4 bulan diberikan kesempatan pada saudara untuk mulai merenungkan dan mulai mendoakan orang-orang tersebut. Kasihan mereka masuk neraka. Kasihan mereka belum diinjili, tinggal satu rumah, so mati duluan. Kalau kita mati duluan tidak apa-apa kan, so pasti sorga kan. Kalau mereka mati duluan. Nah, coba ingat siapa di rumah saudara, siapa di kantor. Ingat, Paulus menunjukkan dulu kesaksian hidup, jangan ekstrim. Jangan teman kantor bilang, kita mau kasih tinggal pesannya sebelum kita, kalau kita duluan mati tidak masalah. Tapi kalau kamu duluan mati ingat neraka. Jangan itu. Bisa jadi hal. Doakan, minta Tuhan buka jalan bagaimana membahasakan dan memberitakan Injil pada mereka. Mulai. Saya percaya masih banyak kaum keluarga kita, masih banyak orang-orang di sekitar kita, dan jangan tinggal diam, karena waktu berjalan terus. Kalau kita duluan, memang betul masuk surga, tapi tidak bawa apa-apa. Kalau mereka duluan, mereka binasa.
Kalau kita duluan, kita menghadap Tuhan tidak bawa apa-apa. Mari kita berdoa.